Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat karunia nikmat dari Allah masih terus kita rasakan. Insya Allah kita sehat walafiat dan Allah beri kita hari ini energi untuk kembali melangkah menapaki jalan kehidupan, tentu saja dimulai dengan beribadah. Bersyukur kita, alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat subuh pada hari ini. Dan kita berkumpul kembali, Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta, dalam majelis ini, majelis kajian online Majelis Cinta Islami. Insya Allah kita akan mengaji lagi. Namun saya mengajak Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah untuk bersama-sama kita mengucapkan, melantunkan sholawat, menyampaikan salam kita kepada junjungan kita, baginda Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau cintai, dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa pada hari ini, yang bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, kita akan mengaji bersama Ustazah Inaratul Ain. Ustazah Inaratul Ain hari ini akan menyampaikan kajian dengan tema adab bertetangga dalam Islam. Sekali lagi, adab bertetangga dalam Islam bersama Ustazah Inaratul Ain STH. Kita warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Ustazah, apa kabar Ibu? Bu Ustazah, senang sekali kami jamaah bisa bertemu Ustazah lagi, Masya Allah. Sehat Bu Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta sudah menunggu penyampaian kajian kita pada pagi hari ini, Ibu Ustazah, dan saya seperti biasa akan mencoba nanti, mudah-mudahan tentu saja seperti biasa di akhir materi nanti mohon berkenan Bu Ustazah untuk tentu saja menerima beberapa pertanyaan dari jamaah, nanti insya Allah Ibu berkenan juga menjawabnya. Untuk itu, apabila Bu Ustazah sudah berkenan untuk memulainya, kami jamaah siap untuk mengikuti. Karena itu kami persilahkan dengan segala hormat Bu Ustazah. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada seluruh majelis online kajian untuk tanggal 14 Januari 2025 yang saya sayangi, wabil khusus kepada panitia penyelenggara, ya, dalam arti ini penggagas kajian online Majelis Cinta, tidak lupa kepada moderator kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Di mana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai hingga detik ini, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri dalam segala hal. Alih-alih memperbaiki diri, jangan sampai umur atau kesempatan yang masih diberikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini justru memberikan kesempatan kita untuk bermaksiat. Jangan sampai seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Tapi mari kita menggali potensi diri. Bagaimana kita berusaha untuk bisa terus menambahkan asas kemanfaatan, asas kebaikan untuk diri kita, lingkungan kita, orang lain, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dan utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adalah pujian kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi itu hanya kita peruntukkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada yang pantas dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu mereka yang berpangkat, baik itu mereka yang memiliki kelebihan harta, baik itu mereka yang memiliki kelebihan ilmu, baik itu mereka yang memiliki kelebihan secara biologis atau fisik dan penampilan. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tak lupa sholawat serta salam pun kita haturkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliaulah kekasih Allah yang asma Allah disandingkan di samping nama beliau. Beliaulah manusia yang paling sempurna. Beliaulah manusia yang menjadi suri tauladan kita. Beliaulah manusia yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Beliaulah manusia yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua, meskipun kita termasuk orang-orang yang ahli maksiat, tetapi jika kita mendapatkan syafaat, insya Allah kita akan selamat. Amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu
kajian Majelis Cinta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah ini sangat aplikatif di dalam kehidupan kita, yaitu tema hak bertetangga atau adab bertetangga di dalam Islam. Kenapa ini saya bilang sebagaimana sebuah hal yang sangat aplikatif? Karena di dalam kehidupan kita, hidup bersosial itu pasti memiliki tetangga. Entah itu di kanan, entah itu di kiri, itu kita memiliki tetangga-tetangga di mana tetangga-tetangga tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Maka adab bertetangga ini menjadi hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup, kita tidak luput dari yang namanya berinteraksi dengan sesama manusia, dan yang paling sering berinteraksi dengan kita terlepas dari keluarga kita itu adalah tetangga. Di mana tetangga dalam perspektif Kamus Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan kita. Maka ketika kita bilang tetangga, boleh jadi tetangga itu merupakan bagian daripada saudara kita yang sedarah. Tetapi ada saat di mana tetangga itu adalah orang yang tidak memiliki pertalian darah dengan kita. Maka terkadang ini menjadi sebuah ikatan emosional yang berbeda antara tetangga yang memiliki ikatan darah dengan tetangga yang tidak memiliki ikatan darah. Jika kita melihat atau menganalisa kehidupan bertetangga di kota-kota besar dengan di pedesaan, itu pun sudah sangat memiliki budaya yang berbeda. Ketika kita analisa kehidupan bertetangga di area perkotaan, khususnya di area pemukiman di mana banyak orang-orang yang berdatangan dari luar daerah yang berkumpul menjadi satu dengan budaya yang berbeda. Itu yang pertama. Mereka awalnya tidak saling mengenal dan bertemu di sebuah tempat yang kemudian menjadi tetangga. Yang kedua, ada kalanya sebuah pedesaan yang di situ memang sudah bertetangga sejak lahir. Terkadang ini menjadi problematika yang berbeda dalam penyikapannya. Terlebih ketika memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan dipertemukan di dalam satu komunitas yang sama atau dalam lingkungan yang sama dalam bertetangga. Maka adab bertetangga ini di dalam Islam menjadi acuan yang sangat prioritas dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa untuk menghormati dan menghargai tetangga-tetangga yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana Islam mengaturnya di dalam kehidupan kita bertetangga? Antara lain, kita bisa mengacu dalam perspektif Al-Quran dan juga kita bisa mengacu dalam perspektif hadis. Jika kita melihat dari perspektif Al-Quran, maka kita akan menemukan istilah tetangga terbagi menjadi dua, yaitu al-jaridil qurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, jarak ini juga akan dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap kita terhadap tetangga. Jika kita menganalisa istilah wal jaridil qurba wal jaril junubi, yaitu yang pertama tetangga dekat, yang kedua adalah tetangga yang
jauh. Jika tetangga dekat kita ukur 40 rumah dari rumah kita, di sekeliling kita, maka itu bisa dikategorikan sebagai tetangga yang dekat. Ibarat jarak yang bisa mempengaruhi hubungan, maka kita analogikan sebagaimana barang pecah belah, contohnya gelas atau piring. Ketika kita sandingkan gelas atau piring dalam suatu tempat yang sama, maka akan terjadi kemungkinan untuk saling berbunyi ya, berdekatan, yang kemudian saling menempel, yang kemudian saling mengeluarkan suara. Nah, di situ jika benturannya antara satu gelas dengan gelas yang lainnya itu keras, maka bisa menghancurkan atau memecahkan gelas tersebut. Tetapi jika gelas satu dengan gelas yang lain itu berbenturan secara pelan dan bahkan dengan irama, maka akan membentuk sebuah intonasi yang indah, suara tangting-tangting yang indah tanpa mengalami perpecahan. Maka ketika kita berbicara jarak, maka kadang jarak itu akan berpengaruh terhadap pemikiran dan sikap kita terhadap tetangga itu sendiri. Maka di dalam Islam diajarkan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bahwasanya kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam arti ketika kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, berpikir sesuatu, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ketika berlebih-lebihan, maka itu akan menimbulkan kehancuran. Begitu juga dalam adab bertetangga, kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun. Bahkan ekspresi kebaikan yang kita ungkapkan secara berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Kita ambil contoh adalah perayaan kelulusan dalam tingkatan sekolah aliyah atau SMA. Seringkali perayaan-perayaan tersebut justru terjadi dengan berlebih-lebihan, menggunakan pilol disemprotkan di baju, dan bahkan lawan jenis bisa berlebih-lebihan dalam merayakannya sehingga justru menghancurkan masa depannya. Dalam bertetangga, kadang jika kita terlalu dekat juga akan menimbulkan banyak perselisihan yang bisa memecah belah. Maka ini perlu dijaga. Dijaga dalam arti ketika dekat, maka ini perlu diatur atau kita beri sebuah ruang untuk privasi mereka dan privasi kita, tapi juga privasi yang tidak individualis. Dalam kedekatan ini juga perlu diatur sebuah jarak, di mana jarak tersebut adalah bagian daripada akhlak kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terkadang jarak itu menghilangkan adab. Jarak itu menghapus akhlak. Contoh adalah antara orang tua dengan anaknya. Anak jika tidak memiliki jarak terhadap orang tua atau terlalu dekat dengan orang tua, terkadang bisa mengakibatkan anak menjadi manja dan tidak bisa menghormati terhadap orang tua itu sendiri. Maka untuk mendidik anaknya, hampir setiap orang membutuhkan orang lain untuk membantu mendidik anaknya karena tidak ada jarak yang proporsional di sini. Artinya apa? Jarak ini membuat kita memiliki sebuah tempat untuk kita bisa mengatur sikap kita.
bagaimana memposisikan diri kita dengan baik. Bukan berarti tidak boleh terlalu sangat dekat, tidak boleh dengan tetangga dekat, dengan anaknya dekat, tidak. Tetapi bagaimana kita mengatur jarak ini secara proporsional. Sebagai orang tua, tidak boleh terlalu memanjakan anak sehingga anak tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya dengan memanjakannya. Begitu juga dalam bertetangga dan bahkan dalam hal apapun. Karena ketika kita berlebih-lebihan, saya tadi berkata bahwa innallaha la yuhibbul mu'tadin, berlebih-lebihan, maka itu akan berakibat kurang baik. Maka wal jaridil kurba ini kita perlu mengatur posisi atau jarak kita, mengatur jarak kita secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di dalam pikiran dan hati kita. Karena dengan jarak tersebut nanti jika dalam hal cinta, maka jarak itu akan menjadikan kerinduan. Jadi ketika bersama terus akan menjadi bosan, maka jarak itu akan menjadikan irama dalam sebuah hubungan. Untuk bisa merasakan kerinduan perlu ada jarak. Maka yang kita bahas sekarang yang pertama adalah wal jaridil kurba. Maka untuk memberikan rasa hormat, penghargaan, dan lain sebagainya, kita bisa mengatur jarak secara proporsional agar kita tidak tumbuh rasa iri, dengki, ghibah, dan lain sebagainya terhadap tetangga. Karena dalam bertetangga ini yang wal jaridil kurba, terlebih ketika berdampingan ya, jika kita benci maka yang terlihat adalah kejelekannya. Tapi sebaliknya jika kita senang maka yang terlihat adalah kebaikannya. Maka perlu adanya pengaturan jarak yang proporsional, artinya adalah pandangan atau paradigma kita dalam perspektif yang objektif, tidak subjektif dengan berlandaskan kebencian atau kecintaan. Maka dalam bertetangga pun kita harus bersikap proporsional, terlebih untuk tetangga dekat. Itu yang pertama. Kemudian hak-hak dalam bertetangga dekat ini juga memiliki proporsi yang bisa jadi berbeda dengan yang kedua, yaitu tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh artinya 40 rumah lebih dari lingkungan kita. Itu ketika yang kedua kita bahas tetangga yang jauh, itu bisa jadi ada jarak yang sudah teratur sehingga jarang bertemu. Sehingga ketika kita jarang bertemu, ada kalanya kita ketika bertemu itu kan tidak ada konflik ya, karena memang jarang bertemu jadi tidak ada konflik. Jadi ketika bertemu ada nuansa-nuansa persaudaraan, tetapi berbeda dengan yang sering bertemu tadi, yaitu wal jaridil kurba. Maka ketika sering bertemu ada kalanya konflik-konflik kecil itu akan terjadi setiap hari. Terlebih dalam komunitas yang mohon maaf ya, satu komunitas yang notabene-nya sosialnya sangat tinggi, itu bagus, cuman ada kekurangannya juga, yaitu saling menghibah satu sama lain. Jadi kita klasifikasikan tadi antara di dalam Al-Quran tetangga jaridil kurba wal jaril junubi. Lalu kita beralih kepada perspektif hadis. Dalam perspektif hadis ada beberapa adab atau hak-hak para tetangga dari kita. Yang pertama yaitu kita sebagai tetangga atau dalam bertetangga harus memuliakan dan menghormati tetangga kita. Terlepas dari itu tetangga dekat atau tetangga jauh, rasa hormat dan rasa memuliakan kita itu harus ada. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik. Rasa hormat yang pertama, rasa hormat dan rasa menghargai itu ada berasal dari pikiran dan hati kita. Itu secara emosional, rasa hormat dan menghargai.
Nah, kemudian sikap yang baik itu muncul dari perbuatan secara dohiriyah, seperti itu. Jadi berbeda ketika kita menghargai dan menghormati itu muncul dari pikiran dan perasaan kita, dan akhlak yang baik kemudian muncul kita munculkan di dalam perspektif fisik kita, perbuatan kita. Jadi akan ada sinkronisasi antara pikiran dan hati yang kemudian teraplikasikan di dalam perbuatan kita. Karena seringkali kita melihat kemunafikan dalam kita melakukan sesuatu. Kita baik secara dohiriyah, namun ternyata pikiran dan hati kita membenci. Ada yang seperti itu, tetapi bisa kita minimalisir dengan bagaimana kita menyinkronkan antara rasa hormat dan menghargai di dalam hati dan pikiran yang kemudian teraplikasikan di dalam akhlak kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu perasaan saling melindungi. Karena di dalam hadis juga dikatakan bahwa bukanlah seorang muslim jika masih ada tetangganya yang tersakiti oleh kita, baik itu dari lisan maupun perbuatan. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini menjadi bagian yang tak terpisahkan antara rasa menghargai dan menghormati yang teraplikasikan di dalam perbuatan zahiriyah kita, yang kemudian muncullah perasaan untuk melindungi tetangga kita agar tidak tersakiti oleh lisan kita dan perbuatan kita. Karena sudah jelas di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa tidaklah atau bukanlah seorang mukmin jika kita masih menyakiti tetangga kita, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan. Maka dengan hal tersebut, saya mengklasifikasikan, ini klasifikasi saya terhadap beberapa macam manusia sebagai tetangga. Jadi ada manusia haram, ini tidak ada dalam fikih ya. Ada manusia haram, ada manusia sunnah, ada manusia makruh, dan ada manusia haram. Atau boleh kita katakan kalau kita aplikasikan kepada tetangga, ada tetangga wajib, ada tetangga sunnah, ada tetangga makruh, dan ada tetangga haram. Maksudnya bagaimana? Ini perspektif saya, bukan perspektif fikih. Kalau Bapak Ibu cari di perspektif fikih, maka tidak akan menemukan ada manusia haram, manusia sunnah, manusia makruh, dan manusia haram. Saya analogikan sebagai manusia wajib. Manusia wajib adalah manusia yang keberadaannya sangat dinanti-nanti dan sangat penting keberadaannya dimanapun dia, termasuk tetangga. Apalagi di dalam hal tetangga, karena tetangga ini adalah benteng pertahanan kita, pagar kita yang paling utama dalam kita membangun sebuah lingkungan. Jadi pagar besi itu masih kalah dengan pagar tetangga, ya. Kalau pagar besi itu masih bisa kebobolan oleh pencuri, perampok, dan orang-orang yang menyakiti. Tetapi kalau tetangga kita yang baik, maka akan bisa menjaga kita. Dan tetangga juga menjadi manusia yang bisa jadi pertama kali kita butuhkan ketika kita mendapatkan kondisi darurat di dalam kehidupan di lingkungan rumah kita. Karena ketika kita mendapatkan suatu kondisi yang tidak kita inginkan di lingkungan rumah kita, siapa yang akan kita mintain tolong jika itu bukan tetangga? Terlepas dari berapa banyak saudara atau orang-orang yang berada di rumah kita, tapi tetangga adalah
orang yang rumahnya paling dekat dengan kita, yang paling memungkinkan untuk kita bisa mintain tolong. Nah, saya bilang yang pertama manusia wajib tadi adalah manusia yang dibutuhkan keberadaannya dimanapun mereka berada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada siapapun terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungannya. Inilah yang saya sebutkan dalam perspektif manusia wajib, di mana manusia-manusia wajib inilah yang ketika mereka berada itu memberikan asas kemanfaatan kepada lingkungannya, sehingga selalu dinanti-nantikan keberadaannya, kehadirannya, dan manfaat yang dia berikan. Jika dia memiliki kekuasaan, dia mengayomi masyarakatnya dengan baik dan dicintai oleh rakyatnya. Jika dia memiliki harta benda, dia menjadi dermawan, memberikan sedekah jariah, memberikan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Jika dia memiliki ilmu, dia akan senantiasa memberikan arahan dan motivasi terhadap orang-orang yang membutuhkannya, sehingga keberadaannya selalu memberikan asas manfaat. Begitu juga dengan tetangga yang baik, ini akan selalu dicintai oleh tetangganya. Selalu akan dinanti-nantikan keberadaan dan kehadirannya. Jika tidak bertemu, dicari. Dan manusia wajib ini memberikan asas manfaat, maka inovasi-inovasi terhadap kebaikan akan muncul dari dirinya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang memberikan asas kemanfaatan dari semua sisi dan multifungsi. Itu adalah yang pertama, manusia wajib. Kemudian yang kedua, yaitu manusia sunnah, di mana manusia sunnah ini kita bilang sunnah itu ketika dia ada ya bagus, ketika tidak ada ya tidak apa-apa. Artinya adalah keberadaannya itu lebih baik daripada ketidakberadaannya. Tapi ketika dia tidak ada juga tidak apa-apa, karena sunnah ya. Jadi kalau ada itu jauh lebih baik. Itulah kita aplikasikan kepada tetangga, maka ketika kita memiliki tetangga yang baik, keberadaannya kita nantikan, keberadaannya itu bermanfaat, tetapi kalaupun tidak ada dia juga tidak apa-apa. Itu yang manusia sunnah. Ada yang manusia makruh. Manusia makruh itu adalah manusia yang dibenci. Dibenci artinya apa? Kalau tidak ada, ya, kalau ada dia itu lebih baik tidak ada. Tapi kalau ada dia pun juga tidak apa-apa. Tapi tidak begitu disukai. Artinya sikapnya barangkali ada yang kurang baik, tapi juga tidak begitu jelek. Sehingga membuat kita bisa untuk mendefinisikan manusia makhluk ini adalah sebagai manusia yang dimana keberadaannya itu tidak begitu kita nantikan, tetapi juga tidak kita cegah untuk berada. Kemudian yang terakhir, manusia haram. Di mana manusia haram itu adalah manusia yang tidak pernah kita nantikan keberadaannya. Jika ada manusia tersebut, kita tidak menyukai. Manusia. Mohon maaf sebentar ya Bapak.
Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, kita tetap online ya. Dan sesaat lagi Ustazah Ina Rotul tentu saja akan bergabung dan melanjutkan kembali bahasan atau penyampaian materi yang sedang seru-serunya ini. Tergantung tadi terkait dengan tipe tetangga yang keempat, kalau tidak salah. Masya Allah. Jadi ini bekal yang luar biasa. Monggo Bu Ustazah, kami Baik, persilahkan untuk melanjutkan kembali. terima Inji kasih. Ibu. Mohon maaf ya, Inji Ibu Bapak. Ustazah. Inji Ibu, silakan Ibu. Jadi baik, yang terakhir tadi adalah tipikal manusia haram. Di mana manusia haram ini adalah manusia yang tidak pernah kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan kita mengharapkan ketiadaannya. Dan bahkan wujuduhu ka'adamuhu. Jadi keberadaannya itu justru seperti ketiadaannya dan bahkan kita tidak menginginkan keberadaannya. Inilah para manusia-manusia yang merugi, ya, manusia-manusia yang mungkin kalau kehadiran, kalau ada dia kemudian jadi hilang semuanya. Ada pencurian, ayam hilang karena dia, harta hilang karena dia, motor hilang karena dia, dan bahkan bisa jadi istri hilang karena dia. Jadi hampir kemudian tidak ada orang yang menginginkan kehadirannya. Itu bisa dikatakan sebagai manusia haram. Nah, inilah yang problematik sekali ketika kita menghadapi manusia-manusia yang tidak pernah kita inginkan kehadirannya. Maka menyikapi ada manusia yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, keberadaannya. Ada manusia yang bisa jadi keberadaannya itu lebih baik, ada yang bisa jadi keberadaannya itu tidak lebih baik, ada juga yang keberadaannya itu justru merusak lingkungan kita. Maka dengan definisi klasifikasi manusia seperti itu, kita pun bisa menerapkan di dalam klasifikasi dalam bertetangga, di mana ketika bertetangga itu menjadi manusia yang baik terhadap tetangganya, maka kita bisa sangat dinanti-nantikan. Dan jika kita bukan manusia yang bisa dinanti, bisa jadi manusia yang sunnah, yang bisa jadi dinanti, tetapi ketika kita tidak ada pun kita tidak begitu dirindukan atau tidak apa-apa. Atau bisa jadi kita menjadi tetangga yang makruh. Rasanya tuh tidak ingin bertetangga sama dia, tapi bagaimana lagi wong sudah bertetangga. Tapi ada saat di mana tetangga itu adalah tetangga yang ya Allah, kenapa bertetangga sama dia, dia merusak, menyakiti dan lain sebagainya. Inilah yang kita katakan sebagai tetangga yang orang yang tidak beriman tadi, ya itu tetangga manusia haram, yaitu yang menyakiti dengan lisan, dengan perbuatan, malah justru kita bertikai dan bermusuhan. Ini na'udzubillahi min dzalik. Maka ada bertetangga tadi termasuk dari kategori menghargai dan menghormati, termasuk dalam kita aplikasikan dari memuliakan dalam perbuatan yang kemudian kita juga lanjutkan kepada perasaan saling melindungi. Maka ini akan menjadi sebuah benteng kehidupan kita dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, khususnya dalam bertetangga. Sangat banyak sebenarnya adab-adab atau hak-hak dalam bertetangga, namun tentunya yang paling vital atau dalam perspektif hadis saya bahas yang utama tadi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana kita dalam bertetangga tidak boleh menyakiti sesama dalam arti bertetangga, baik itu lisan maupun perbuatan kita. Karena tidak kita pungkiri, dari sisi lisan kita, kita sering sadar atau tidak sadar menyakiti tetangga kita dengan lisan kita. Kita sering berbicara kurang menyenangkan atau ketus atau ghibah itu yang paling ini ya,
paling kita ketahui, yaitu sesama tetangga itu ghibah, itu saling menggibah tetangga. Wah, kalau sudah masuk kategori saling membicarakan antar tetangga, ini bisa menjadi sebuah pembunuhan karakter, karena ghibah yang tidak benar itu terjerumus ke dalam fitnah, dan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan ghibah yang tidak benar tadi saya katakan sebagai terjerumus ke dalam fitnah, maka pembunuhan bisa jadi menjadi pembunuhan karakter tetangga kita, sehingga dengan ghibah ini merubah pola interaksi yang mana antara satu dengan yang lain yang awalnya itu sangat akrab dengan saling menghibah, mengubah perspektif dengan kata ghibah yang tidak benar menjadi fitnah, maka akan menjadi sebuah paradigma atau sebuah pemikiran yang berbeda sehingga menjadikan kebencian. Maka bahaya lisan kita ini ketika kita tidak pergunakan untuk hal-hal yang baik, terlebih dalam bertetangga. Ketika kita bertetangga, maka katakanlah sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka kita perlu untuk diam. Qul khairon au liyasmut. Katakanlah yang baik atau kita cukup diam. Karena seringkali dalam bertetangga kita, apalagi dengan perbedaan karakter, itu menimbulkan kontradiktif antara kata-kata yang kita keluarkan dengan maksud hati yang ada di dalam hati kita. Terkadang karena budaya yang berbeda menjadikan kesalahpahaman, meskipun tidak ada niatan hati-hati kita untuk menyakiti, tapi karena memang budayanya berkata agak kasar atau karakternya agak kasar, sehingga misal kita analogikan, yang satu tetangganya itu budayanya atau memang karakternya adalah lemah lembut, yang satu karakternya keras dan tegas. Bisa jadi ini saling memahami ini sangat dibutuhkan jika dalam kehidupan bertetangga. Perbedaan karakter itu harus difahami dan dimengerti, karena bisa jadi lisan yang terucap dengan kasar bisa jadi tidak memiliki niatan untuk menyakiti, tetapi juga perlu adanya introspeksi dari orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Itu yang perlu dipahami. Ini sangat kompleks memang, karena masing-masing individu itu memiliki karakter-karakter yang berbeda, dan tetangga itu menjadi satu komunitas yang perlu kita pahami di luar dari keluarga kita. Antar keluarga saja bisa berselisih, apalagi bertetangga. Dalam bertetangga ini juga membutuhkan saling tafahum atau saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam ucapan kita tadi, yang pertama, selamat dari lisan kita, itu dari perspektif ucapan itu bisa menyelamatkan tetangga kita dari kejahatan lisan kita, dari kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Karena seringkali juga ucapan kita itu muncul secara spontanitas tanpa terfikir terlebih dahulu. Maka banyak yang berkata bahwa berpikirlah sebelum berbicara. Tetapi seringkali yang namanya lisan kita itu lebih banyak nyeplosnya sebelum kita berpikir panjang. Nah, maka ada yang namanya syahwatul lisan. Syahwatul lisan ini adalah ketika kita berbicara yang buruk tetapi terlalu nagih seperti itu. Contoh ketika kita sedang ghibah. Ghibah itu sangat enak sekali ketika sudah terlanjur berada di dalam kondisi saling menggibah. Tidak ada yang bisa nyetop. Bahkan diri kita ketika sadar kita ghibah, karena syahwatul lisan itu kita seakan-akan nagih untuk terus melanjutkan ghibahnya tadi itu.
Nah, kadang syahwatul lisan ini juga menjadikan problematika kehidupan bertetangga yang sangat kompleks. Karena ya kalau dalam bahasa kita itu adalah gedok tular ya, dari satu mulut ke mulut yang lain. Nah, kalau misalnya dari satu mulut ke mulut yang lainnya itu adalah keburukan, maka itu akan terjerumus kepada ghibah dan bahkan fitnah. Nah, kalau kedok tularnya dalam perspektif dari mulut ke mulutnya ini adalah kebaikan, maka ini menjadi sebuah ajakan atau motivasi dakwah kita. Maka ini harus dibedakan antara niat dan ucapan yang baik dengan niat dan ucapan yang buruk, terlebih dalam bertetangga. Terkadang dalam lisan kita, yang tadi saya bilang akan kontradiktif dengan niat kita. Niat kita baik untuk berakrab-akrab dengan tetangga, kita kepo-kepoin tetangga, ternyata tetangga tidak berkenan untuk dikepo-kepoin. Padahal kita niatnya keponya itu adalah untuk kita mengakrabkan diri atau SKSD, sok kenal sok dekat ya. Jadi kepo-kepo tetangga, tetapi tetangga ternyata tidak berkenan. Maka ya tadi tafahum itu sangat kita perlukan, dan itu bagian daripada perintah di dalam Al-Quran dan hadis untuk kita saling memahami dalam bertetangga. Terlebih dalam Al-Quran dikatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suku dan bangsa itu menjadikan kita justru untuk kita saling memahami. Ya, jadi antara laki-laki, perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetangga kita ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan juga perbedaan dengan suku-suku, itu menjadikan kita atau budaya-budaya yang berbeda itu lita'arofu, yaitu untuk saling memahami, bukan untuk saling membenci atau membeda-bedakan atau diskriminatif atau kecenderungan antara satu yang lain sehingga membentuk geng. Kalau kita bilang adalah mereka klop dengan yang satunya terkecilkan, itu yang bahaya di situ. Yang pertama itu satu, yaitu lisan kita. Jangan sampai menyakiti siapapun, terlebih tetangga kita atau orang-orang terdekat kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, yaitu keselamatan diri kita itu tergantung dari bagaimana kita menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, yaitu dalam perspektif hadis riwayat Bukhari, kita tidak dikatakan beriman ketika kita masih menyakiti tetangga kita dengan perbuatan kita. Nah, termasuk perbuatan itu adalah perbuatan body language itu ya, body language itu. Kalau ketemu dengan tetangga sadis, ketus, sinis, ya itu yang itu body language kita juga bisa menjadi sebuah perbuatan atau bahasa yang mengisyaratkan bahasa tidak suka, atau kalau ketemu menghindar, atau kalau misalnya ketemu justru menunjukkan perbuatan yang tidak suka, atau acuh tak acuh terhadap tetangga, tetangga sakit tidak peduli, tetangga meninggal tidak peduli, tetangga menghadapi musibah tidak peduli. Ini adalah perbuatan individualis yang bisa jadi tidak sadar menyakiti tetangga kita. Meskipun individualis itu adalah perbuatan yang untuk mementingkan dirinya sendiri atau it's my business gitu ya, ini urusanku, ini itu urusanmu, tetapi itu bisa jadi menjadi perbuatan yang kurang baik untuk tetangga kita, karena ternyata dalam kondisi tertentu ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kita tidak menolong, artinya kita sebenarnya sedang tidak memberikan hak tetangga kita, hak yang seharusnya kita berikan karena kita bertetangga dengan mereka. Secara tidak sadar kita sedang mengambil hak mereka. Ya, kalau memang mau acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau menolong, ya tidak usahlah bertetangga dengan
mereka, tapi hiduplah sendiri di pulau yang terpencil sana. Silahkan hidup sendiri kan seperti itu. Dengan hidup sendiri di pulau terpencil, maka kalian kita semua dan mereka tidak akan memiliki kewajiban untuk memberikan hak terhadap tetangga. Jadi kalau memang mau individualis, silahkan kita menyendiri di hutan terpencil, ya. Tapi itu pasti sangat tidak memungkinkan karena manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh makan juga, kita pastinya membeli terlebih dahulu bahan-bahannya dan itu disediakan oleh orang lain, ya, tidak kita sendiri. Jadi tetangga ini jangan sampai tersakiti oleh perbuatan kita. Satu hal lagi, ketika kita membedakan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, itu kecenderungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Itu juga perlu kita waspadai. Baik, seperti itu Bapak untuk materi saya mengenai hak atau adab bertetangga. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika mungkin dalam kita menjelaskannya ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang akhlak dan adab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami berikan kepada Bapak moderator kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ibu Ustazah, luar biasa sekali. Banyak hal yang penting, menarik, dan relevan yang saya yakini dapat oleh jamaah. Bagi saya pribadi luar biasa. Ibu Ustazah tadi memberikan analogi tetangga dengan 4 tipe tadi, tipikal, yang ternyata memang itulah fakta yang saat ini di berbagai wilayah di negara kita di mana kita hidup, terutama di wilayah perkotaan barangkali. Masya Allah, kalau Ibu Ustazah berkenan untuk menerima pertanyaan dari jamaah, mungkin mohon izin saya bacakan Ibu Ustazah ya. Kita masih lihat apakah Bu Ustazah masih standby atau Ibu Ustazah, mohon izin Ibu Ustazah untuk menerima pertanyaan. Boleh Bu Ustazah saya bacakan, Ibu? Siap, siap ya, Bapak. Ya. Jadi ini memang tugasnya saya nih, ini kalau teman-teman bilang Kang Iwan, ini memang biasanya ngerepotin Ibu Ustazah. Sebanyak mungkin pertanyaan, mohon izin. Masya Allah. Nah, ini dari Ibu Adriana, Ibu Ustazah, dari Ibu Adriana. Masya Allah, suka sekali dengan tausiah memakai analogi Ustazah Inaratul Ain dan tetap jadi ibu yang soleha. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya dari kecil sampai dewasa masih tinggal di rumah orang tua yang sederhana. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat saya. Saya sama Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan sahabat kecil saat madrasah dulu. Singkat cerita, sahabatku itu mengajak join usaha. Dan alasan mobilitas dan kebutuhan usaha, dia mendesak saya untuk segera membeli mobil. Tapi kok saya malah khawatir tetangga jadi berubah. Tidak lagi sehangat dulu. Terus mereka menjaga jarak, akhirnya saya terkena ain. Karena memang saya tahu kalau ada tetangga baru beli sesuatu, mereka jadi malas dekat-dekat lagi sama tetangga itu. Saya jadi dilematis nih Bu Ustazah. Kalau saya enggak beli mobil, akan dikomplain sama sahabat saya itu. Saya harus bagaimana ya Ustazah? Mohon berkenan Bu Ustazah untuk memberikan jawaban penjelasan pada tadi yang bertanya Ibu Adriana. Monggo, silakan kami berbicara dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Adriana atas pertanyaannya mengenai dilema untuk bersikap ya. Ketika ada beli mobil. Baik, jadi seperti ini. Ketika kita hidup bertetangga, memang kita perlu untuk tadi saya bilang yaitu menjaga jarak. Di mana menjaga jarak tadi adalah bagian daripada jarak yang proporsional ya. Nah, kalau jarak yang proporsional yang saya maksud adalah kita
Yang pertama, jika kita memang takut terkena apa namanya tadi, ain, ya tadi jarak yang proporsional, artinya adalah ketika kita dalam hak tidak menyakiti orang lain, maka kita pun sebisa mungkin tidak mudah disakiti oleh orang lain. Artinya dalam bertetangga juga kita perlu untuk membedakan batas mana ini adalah urusan saya dan batas mana itu adalah urusan tetangga kita yang tidak perlu kita campuri. Dan ada batas mana di mana kita itu memiliki keputusan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, dan batas mana itu di luar apa namanya urusan tetangga kita. Kalau kita dalam bertetangga selalu mencampur adukkan antara urusan individu dengan urusan sosial, maka kita tidak akan pernah nyaman dalam kehidupan bertetangga. Yang saya bilang tadi, bagaimana kita membuat jarak adalah jarak yang proporsional, di mana kita pun tidak menyakiti orang lain, dan kedua, tidak mudah disakiti. Nah, ketika kita yang pertama tidak menyakiti orang lain, artinya ketika kita memiliki niat baik, maka lakukanlah sebaik mungkin yang kita bisa untuk bisa menghormati dan menghargai dan menyelamatkan atau melindungi tetangga kita. Tapi yang kedua, ketika yang kedua tadi adalah kita bisa menyelamatkan diri kita dari disakiti. Artinya apa? Ketika perbuatan baik yang sudah kita lakukan tadi tidak diterima dengan baik oleh tetangga kita, maka kita pun tidak mudah goyah untuk terus berbuat kebaikan. Kita tidak mudah goyah untuk terpengaruh oleh sikap-sikap tetangga yang buruk. Karena energi positif yang kita miliki itu seharusnya adalah jauh lebih besar dibandingkan energi negatif yang mereka miliki. Sehingga energi negatif itu bisa katut kalau dalam bahasa saya, atau ikut mengikuti energi positif kita. Maka sebenarnya ini kekuatan bagaimana kita bisa untuk mempengaruhi tetangga kita dalam hal kebaikan. Dan jika kita sudah terperangkap atau ada dalam suatu konflik dalam bertetangga, contohnya tadi Ibu, masalah ketika punya mobil baru, ketika punya sesuatu yang baru, tapi tetangga kita ternyata kurang berkenan atau mungkin ada rasa iri, dengki, sehingga jadi berjauhan dan lain sebagainya. Tadi dengan dua patokan tadi. Yang pertama tidak menyakiti, berusaha untuk tidak menyakiti. Yang kedua tidak tersakiti. Artinya apa? Kalau kita memang niatnya beli mobil atau tetangga kita punya mobil, ya, yang pertama ketika kita niatnya beli mobil adalah untuk asas kemanfaatan, terlebih dari sikap orang lain itu mau benci, mau tidak suka, mau apa, tetapi membeli mobil itu menjadi kebutuhan untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki keinginan untuk membuat mereka iri atau membuat mereka menjadi menyanjung diri kita atau menghormati. Tidak ada niatan buruk, terlepas dari dalam kehidupan bertetangga itu kita yang pertama adalah memiliki niat yang baik, sehingga ketika kita sudah melandaskan diri kita dengan kebaikan, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh kepada sikap orang lain terhadap kita. Yang kedua, jika memang kebaikan-kebaikan, terlebih perbuatan-perbuatan niat dengan niat kebaikan itu tidak diterima baik oleh orang lain sehingga membuat perbedaan sikap orang lain, maka itu tidak menyurutkan niat kita baik terhadap tetangga. Artinya kita tidak mudah tersakiti atau tidak mudah bimbang atau tidak mudah kemudian merasa terpengaruh oleh sikap mereka yang berubah terhadap kita. Kita tetap berusaha baik, kita tetap berusaha untuk berpegang teguh pada
prinsip yang kita miliki yaitu kebaikan. Wong saya itu beli mobil untuk manfaat saya, manfaat atau kebutuhan yang saya miliki. Jadi kalau misalnya kita antar sesama tetangga itu kalau misalnya ada orang beli sesuatu, seharusnya kan kita justru ikut bahagia sebagaimana kita dalam berorganisasi itu seperti satu tubuh. Satu tubuh itu artinya ketika satu yang merasakan sakit, maka semuanya harusnya ikut membantu atau menolong atau ikut merasakan derita daripada apa namanya tetangga tersebut atau orang tersebut. Itu bagian daripada filosofi organisasi. Itu bertetangga juga bagian daripada organisasi itu sendiri. Jadi kalau kita hidup bertetangga, hidup bersosial, itu perlunya adanya kita merasa menjadi satu tubuh. Jangan saling iri. Kalau misalnya saling iri, katakanlah antara tangan kanan dan tangan kiri saling iri, itu kan kalau tangan kiri, tangan kanan untuk makan, masa tangan kiri mau iri? Kok saya buat cebok, nggak buat makan, kan seperti itu. Enggak, karena kita memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sudah ada di dalam rel yang benar, maka kita tidak perlu bimbang dan tidak perlu ragu lagi dengan apa yang telah kita lakukan. Tapi dalam garis bawah ya, kita melakukan sesuatu itu memang prioritas, mendesak, kebutuhan, dan tidak memiliki niat yang buruk untuk membuat orang lain iri dengki, hasad, hasud, supaya menjadi lebih baik dari tetangga kita. Kalau bisa ketika kita memiliki sesuatu itu untuk kemanfaatan bersama. Adapun orang lain yang mungkin berbeda sikap dengan kita setelah kita memiliki ini itu dan lain sebagainya, itu tidak perlu dipikirkan secara mendalam apa yang harus dilakukan, tetapi kita harus benar-benar berprinsip bahwa yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan dan saya tidak merubah sikap saya untuk tetap baik terhadap orang-orang di sekitar saya. Sehingga kita bisa memanajemen diri untuk tetap bisa berbuat baik meskipun kita dijahati. Maka tadi dua hal. Yang pertama yaitu kita menyelamatkan orang lain dari kejahatan diri kita. Yang kedua, kita juga menyelamatkan diri kita dari kejahatan orang lain, artinya kita berpegang teguh pada prinsip kebaikan kita dan tidak mudah disakiti oleh orang lain meskipun orang lain memiliki niatan untuk menyakiti kita, tetapi ketika kita tidak menganggap itu sebagai hal yang menyakitkan dan tetap berpegang teguh pada kebaikan itu, maka akan memunculkan energi positif yang bisa menarik mereka untuk masuk ke dalam energi positif kita, karena semuanya akan berubah-ubah. Maka kita tidak perlu untuk mengikuti arus gelombang keburukan, tetapi mari kita berpegang teguh pada kebaikan itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain? Masya Allah, Bu Zaza, terima kasih. Ini saya mohon izin, di background saya ada noise, suara yang agak mungkin kencang, mungkin mengganggu, mohon maaf. Kebetulan saya berada di sebuah masjid ini, Bu Ustazah, dan kebetulan ada murid bersekolah yang mau memulai pengajian dan sholat duha. Mudah-mudahan Mas bisa dengar suara saya. Ya, masih. Mohon izin. Ya, apakah Ibu Bapak jamaah ada yang ingin bertanya lagi pada Ibu Ustazah? Luar biasa tadi penjelasan Ibu Ustazah terhadap pertanyaan dari Ibu Adriana. Memang Masya Allah, tuntunan Islam dalam konteks kehidupan bertetangga memang luar biasa sekali, dan tadi ilmu yang kita dapatkan dari Ibu Ustazah luar biasa sekali yang tentu saja amat sangat bermanfaat bagi kita dalam upaya kita untuk menjaga dan memperbaiki hubungan bertetangga, tentu saja dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama, oleh Islam, di mana kita sebagai tetangga punya kewajiban, sebaliknya tetangga punya hak. Masya Allah. Tapi ada asas proporsionalitas ya Ibu Ustazah. Harus tetap proporsional ya Ibu Ustazah ya. Betul, betul. Dan
Terima kasih Bu Ustaz atas bekal pembagian tipe tadi, analogi tipe 4 empat empat tipe tetangga yang Masya Allah itu penting. Ibu Zaza, mungkin insya Allah pada kesempatan akan datang Ibu Zaza Inaratul Ain masih berkenan menyediakan waktu, dan insya Allah tetap sebagaimana biasa ikhlas memberikan ilmu kepada kami jamaah Majelis Cinta. Mohon berkenan lagi ya Bu Zaza untuk Insyaallah. nanti memberikan bekal-bekal kepada kami di Majelis Cinta. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Namun mohon sekali Ibu untuk berkenan Bu Ustazah menutup dengan doa barangkali Bu Ustazah. Kalau Ibu berkenan, mohon Ibu berkenan untuk memulai doa kita. Kami persilakan segala hormat Bu Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatit daini wa qahrir rijal. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurrina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Berilah kami keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, terlebih dalam kehidupan kami dalam bertetangga, terlebih kehidupan kami dalam bermasyarakat. Semoga diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal amin amin ya Rabb. Alhamdulillah. Saya akhiri. Ya, Masya Allah, Ibu Ustazah, terima kasih banyak Ibu Ustazah, luar biasa sekali. Kami jamaah Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada Ibu Ustazah yang kami muliakan. Insya Allah next time pada kesempatan mendatang yang paling sesuai dengan jadwal Ibu Ustazah Inaratul, mohon berkenan lagi untuk membagi ilmu lagi pada kami. Kami sangat berharap insya Allah Ibu Ustazah tetap bersedia untuk menyapa kami lagi dan sharing ilmu, memberikan bekal-bekal dan pencerahan pada jamaah Majelis Cinta. Ya Allah. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Ustazah. Mohon izin Ibu Ustazah, saya ingin menyampaikan beberapa
info kepada jamaah Majelis Cinta. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sekali lagi kita menyampaikan terima kasih penghargaan kita kepada Ustazah Inardul Ain yang kita muliakan, yang telah membagi kepada kita yang luar biasa sekali. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan beliau pada kesempatan yang akan datang. Yang berikut, Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu info. Esok tentu saja kita insya Allah akan bertemu lagi, kembali mengaji. Insya Allah besok kita kembali mengaji dengan tema ikhlas dan istiqomah dalam ibadah. Ikhlas dan istiqomah dalam ibadah. Yang menyampaikan tema esok hari adalah guru kita, Ustadz Letnan Kolonel Laut Rohim Adi Anwar SKM, SKEP, Master Kesehatan. Sekali lagi esok hari, guru kita adalah Ustadz Letnan Kolonel Laut Rohim Hadi Anwar SKM, SKEP, Master Kesehatan. MKes maksud saya. Jadi itulah besok hari tema kita ikhlas dan istiqomah dalam ibadah. Dimulai insya Allah pada waktu yang sama jam 5.20 Indonesia bagian Barat. Akhirnya kita mengucapkan sekali lagi hamdalah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengaji hari ini, pagi ini, dan tentu saja dari kami, khusus saya pribadi mengucapkan penghargaan setingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah atas kepedulian, kebersamaan, dan partisipasi aktif bersama di pengajian kita ini, kajian online Majelis Cinta Islami. Terima kasih sekali lagi atas semua tentu saja support Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta bagi kajian kita ini yang merupakan ikhtiar bersama kita. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة